Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Elvariani dengan NIM 222020256 dari kelas PAI B dengan dosen pengampu Dr. Syarnubi MPDI. Baiklah, saya akan membahas filsafat tentang Tuhan, manusia, dan alam. Istilah filsafat ini sebenarnya berasal dari bahasa Yunani, yakni filosofia, yang mana merupakan gabungan dari kata philo dan sophia. Philo berarti cinta dalam arti yang luas, sementara sophia berarti kebijaksanaan atau pandai. Jadi, dapat disebutkan bahwa filsafat ini adalah keinginan untuk mencapai cita pada kebijaksanaan. Setiap manusia pasti memiliki filsafat, walaupun ia tidak sadar akan hal itu. Kita mempunyai ide-ide tentang benda-benda, arti kehidupan, sejarah, dan benar atau salah. Pertama, Tuhan. Tuhan dalam perspektif pendidikan secara asasi manusia pasti memiliki kecenderungan untuk beragama dan mencapai adanya Tuhan walaupun dengan sebutan yang berbeda. Kedua, manusia. Manusia secara epistemologi berasal dari bahasa Sanskerta. Manu dalam bahasa Indonesia bermakna orang, menurut bahasa Latin homo, dan dalam bahasa Arab bermakna insan, dan menurut bahasa Inggris human, yang semuanya mengindikasikan pada makhluk yang berbudi. Ketiga, alam. Menurut sejarah filsafat pertama lahir adalah filsafat alam. Alam semesta adalah ruang di mana di dalamnya terdapat kehidupan biotik maupun abiotik serta segala macam peristiwa dan peristiwa alam yang dapat diungkapkan maupun tidak. Pada prinsip Tuhan yang personal dan impersonal dapat dibedakan dalam beberapa segi, yaitu 1. Tuhan personal berasal dari petunjuk wahyu, sedangkan Tuhan impersonal berasal dari kesimpulan pemikiran manusia. 2. Tuhan personal menekankan pada identitas Tuhan sebagai zat yang sempurna dan perlu disembah sebagai wujud pengabdian makhluk pada penciptanya. Tuhan personal mengaku bahwa Tuhan adalah zat yang sama sekali beda dengan makhluk. 4. Tuhan personal menjadikan perbedaan antara makhluk dengan Tuhan sebagai pencipta, sedangkan dalam Tuhan yang impersonal, terutama Pietisme, tidak mementingkan perbedaan tersebut, bahkan perbedaan antara Tuhan dan makhluk hilang sama sekali. Ketuhanan dalam dimensi abad pertengahan. Teorintisme yaitu pandangan hidup yang berpusat pada Tuhan, maksudnya bahwa kehidupan manusia itu terpusat pada Tuhan dan Tuhan yang mengatur seluruh hidup baik secara individu maupun kelompok. Dalam hal ini Tuhan juga mengatur seluruh sejarah manusia. 2. Providensi yaitu pandangan hidup yang menganggap bahwa sesuatu yang ada di dunia dan seisinya ini berjalan menurut rencana Tuhan. God plan. Sengsara merupakan peringatan terhadap manusia. Faktor Tuhan selalu dikaitkan dengan segala hal, demikian juga dengan sejarah selalu dikembalikan kepada Tuhan. Yang 3. Yexientihik yaitu pandangan hidup yang mementingkan kehidupan di alam baka atau akhirat. Artinya, yang terpenting dalam hidup ini adalah untuk mempersiapkan diri untuk kehidupan manusia dalam kemungkinan ultimnya. Manusia adalah suatu makhluk yang bertanya, jadi dari semula ia berbakat filosofis, sebagaimana sudah tampak dengan jelas pada anak-anak. Secara spontan dan tanpa berpikir masa-masa, seorang anak mempertanyakan segala sesuatu, bahkan mengenai hal mana asalnya dan kemana arahnya. Hakikat manusia sebagai objek filsafat manusia meliputi dua aspek, yaitu pertama, manusia mau dipahami seekstensif atau seluas mungkin, bukan dalam hal artian berupa sifat atau gejala saja, misalnya berjalan, bekerja, malu, rasa takut, cinta, kasih. Pemahaman manusia harus meliputi atau melingkungi semua sifat, semua kegiatan, semua pengertian pokoknya, semua aspeknya dalam segala bidang.
Maksud manusia dipahami seekstensifnya atau seluas mungkin adalah semua yang dihasilkan dari sifat atau kegiatan manusia perlu dipandang satu keseluruhan. Kedua, manusia dipahami seintensif atau sepadat mungkin. Artinya manusia tidak cukup diselidiki fungsi atau kegiatan pada taraf tertentu saja, sejauh dengan hal atau makhluk bukan manusiawi lain, misalnya pada taraf biokimia atau biologi saja. Penyelidikan demikian hanyalah bersifat regional. Seluruh manusia harus dipandang sekedar manusia dan segala unsurnya ditinjau sekedar manusiawi. Semua aspeknya perlu dilihat di dalam keseluruhan manusia, sejauh berhubungan dengan intisari manusia dan sekedar diresapi dengan berada manusia itu. Selanjutnya, alam semesta. Alam semesta tidak diciptakan melalui keniscayaan seperti yang disangkakan kaum Neoplationis, tetapi melalui kehendak bebas Tuhan yang mutlak. Alam diciptakan secara sengaja dan terencana, bukan secara kebetulan atau keniscayaan. Alam semesta bukanlah realitas terakhir sebagaimana yang disangkakan oleh ilmuwan alam yang ateis atau sekuler. Alam tak lain hanyalah tanda dari keberadaan dan kekuasaan Tuhan. Satu-satunya realitas yang patut disebut realitas terakhir, the ultimate reality. Kesimpulan dari semuanya adalah hubungan antara Tuhan, manusia, dan alam sangatlah erat. Kita selalu percaya bahwa Tuhan yang telah menciptakan manusia serta alam semesta. Berarti tanpa adanya Tuhan, manusia serta alam tidak akan tercipta. Budaya kita mengajarkan bahwa seharusnya kita selalu bersyukur atas apa yang sudah Tuhan berikan untuk keberlangsungan hidup manusia. Banyak cara untuk kita bersyukur kepada Tuhan dengan bersembahyang, berdoa, beramal, dan sebagainya. Hubungan manusia dengan Tuhan tidaklah sama dengan hubungan manusia dengan manusia. Hubungan manusia dengan Tuhan adalah dengan cara batin. Manusia dengan Tuhan tidak akan bisa terpisahkan. Hubungan manusia dengan alam pun sama halnya dengan manusia dengan Tuhan. Kehidupan manusia dapat berlangsung karena adanya alam. Alam diciptakan Tuhan untuk dapat memenuhi semua kebutuhan manusia yang dibutuhkan. Manusia dan alam sama-sama saling membutuhkan. Manusia butuh karena hasil alamnya, dan alam pun butuh manusia karena alam butuh perawatan. Dan sekarang ini, manusia sudah mulai merasakan dampak dari tidak keseimbangan pemakaian dengan perawatan. Jadi, alam di negara kita kurang mencukup untuk kebutuhan manusia sekarang ini. Baiklah, mungkin cukup sekian dari saya. Lebih dan